Gaji. Jadi Halo Gaji adalah fitur untuk bisa melakukan penarikan gaji lebih awal. Menarik banget kan? Mungkin kalau misalnya ada yang mau explore lebih lanjut, bisa langsung ke halogaji.com, bisa direferalin nih ke HR-nya supaya nanti bisa dapat informasi lebih lanjut terkait dengan Halo Gaji. Nah, untuk Ever Idea sendiri, jadi Ever Idea adalah social impact organization yang berfokus pada pengembangan pendidikan di era 21 century skills melalui gamifikasi dan konten interaktif digital. Nah, more info, teman-teman bisa follow halovina.id dan juga Ever Idea Education. Nah, teman-teman, selama tadi ya udah perkenalan nih Halovina itu apa, kemudian Ever Idea itu apa, di webinar sore hari ini, Halovina dan juga Ever Idea bakal ngasih hadiah menarik nih buat teman-teman semuanya. Caranya gampang banget, teman-teman cuma cukup follow halovina.id dan juga Ever Idea Education. Kemudian nanti story ini selama sesi webinar berlangsung, lalu nanti berikan insight apa sih yang teman-teman dapat selama webinar 90 menit ke depan. Nanti 3 pemenang atau 3 story yang paling menarik akan dihubungi oleh Halovina dan mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000. Menarik banget kan? Nggak sampai di situ nih, pemenang pertama dan kedua akan mendapatkan tambahan hadiah, yaitu buku dari Ever Idea. Nah, makanya nih teman-teman, buat yang belum follow Halovina maupun Ever Idea, follow sekarang halovina.id dan juga Ever Idea Education. Kemudian nanti story ini selama sesi webinarnya, nanti story yang paling menarik akan dihubungin sama tim Halovina dan juga tim Ever Idea. Oke, tadi sudah, pokoknya buat teman-teman nih yang mau dapetin hadiahnya, ikutin tadi ya rules-nya, nanti akan dibantu sama tim Halovina dan juga Ever Idea untuk rules lebih lanjut di kolom chat. Sebelum itu mungkin aku juga ingin memperkenalkan dua narasumber kita sore hari ini. Pertama ada Mas Senza dari Ever Idea, kemudian ada Mas Aji Wicaksana dari halovina.id. Mungkin panitia boleh dibantu untuk share screen. CV dari kedua narasumber kita sore hari ini. Jadi pertama, ini ada kurikulum vitae dari Mas Senza. Boleh dibantu next slide untuk detail CV dari speaker kita sore hari ini. Yang pertama ada Mas Senza. Jadi Mas Senza ini dari Executive Director Ever Idea Education. Secara dari edukasinya ini S1-nya dari Pasundan University, kemudian lanjut di S2-nya ada di Indonesia Defense University, mengambil Master of Science Peace Study and Conflict Resolution. Nah, experience-nya nih banyak banget nih, sampai ada 2 slide nih Mas Senza. Pertama, Mas Senza di tahun 2019 sampai 2021 memiliki pengalaman sebagai Human Resource dan Communication Manager di Ever Idea Interaktif. Kemudian, next slide-nya boleh dibantu. Mas Senza juga memiliki experience di fundraising dan juga partnership officer, Indica Foundation Partnership Project Officer di tahun 2020 sampai 2021, kemudian Communication dan juga Media Coordination di tahun 2021 sampai sekarang, kemudian semua murid, semua guru, co-founder dan juga Director of External Affairs, Executive Director di Ever Idea Education dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, untuk CV yang kedua nih, narasumber yang kedua ada Mas Aji Wicaksana. Mas Aji Wicaksana ini S1-nya di ITB dengan mengambil Bachelor Degree Industrial Engineering, kemudian S2-nya di University of Southern California. Nah, experience-nya sebagai co-founder dan juga CEO di Ausan Teknologi tahun 2012 sampai 2015. Kemudian next slide-nya boleh dibantu. Sebagai co-founder dan juga CPO di ICDC Indonesia, kemudian sebagai Direktur di PT Reka Cipta Inovasi ITB, dan sampai sekarang menjadi co-founder dan juga CEO Halovina tahun 2017 sampai sekarang. Nah, sebelum kita mulai sesinya nih, tadi kita udah banyak kenal ya tentang Halovina, tentang Ever Idea, kemudian tentang speaker kita sore hari ini. Boleh dong check-in teman-teman mungkin yang sekarang lagi work from home atau mungkin work from office, boleh dong ketik nama teman-teman, nama, kemudian asal institusinya, misalnya saya Ica dari Halovina, sekarang work from home gitu. Itu boleh dong kita biar tahu mana aja, apakah ada yang sudah mulai aktif bekerja di kantor atau mungkin masih bertahan nih
company-nya memberlakukan sistem work from home atau mungkin ternyata sudah mulai shifting ya atau hybrid antara WFH dan juga WFO. Boleh dong di-share teman-teman mungkin yang sudah bergabung di sini, bisa ketik nama, ini udah ada nih, Michelle dari PT Cashless Worldwide Indonesia, sudah melakukan work from office ya, sorry. Halo Kak Michelle, nih ada Mbak Fia juga, masih WFH, semangat Mbak Fia, semoga jangan lupa work life balance ya Mbak Fia, Malia, betul nggak nih? Ya, masih WFA. Yang lain boleh dong ditaruh di kolom chat. Kita coba lihat nih seberapa banyak ternyata yang masih WFH dan juga seberapa banyak ternyata yang sudah mulai kembali atau back to office. Ini udah ada lagi Leni Susilowati. Oh, masih mahasiswa freelance, masih WFH, tentunya semangat Mbak untuk freelance-nya. Ada Mbak Yosi, halo Mbak Yosi Oktaviani, masih WFH, kuliah juga online. Ini teman-teman yang mahasiswa juga mungkin yang belum bekerja, boleh check-in juga apakah mungkin di tempat kampusnya sudah mulai aktif pergi ke kampus atau ternyata masih work from atau masih sekolah dari rumah ya atau daring. Ganti-gantian Kak, kadang WFH, kadang WFO. Terus semangat Kak Sinantia, semoga sehat-sehat terus ya karena sekarang traffic COVID mulai naik lagi, jangan lupa vitaminnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah check-in atau sudah nge-share nih aktivitasnya. Ada yang WFH, ada yang WFO, kayaknya lumayan balance. Nah, kita langsung aja mulai sesi webinar kita sore hari ini. Pertama, akan ada narasumber yang dari Ever Idea, ada Mas Senza. Halo Mas Senza. Halo. Lihat dulu nih narasumber pertama. Halo, Kak Senza Halo. kali ya. Karena ini kan banyaknya employee ya, Kak Senza Oh ya. gitu. Ya siap. Dan mahasiswa. Apa kabar, Kak Senza? Sehat, alhamdulillah. Anissa apa kabar? Alhamdulillah. Dari rumah atau dari Ever Idea nih, Ini kantor dari Ever Idea? Everidea sih. Kita hybrid soalnya. Ada yang Hybrid. WFO, ada yang WFH. Oke, stay safe ya, Kak Senza. Oke. Iya, stay safe Oke, juga semuanya. iya. Thank you, Kak Senza. Anyway, untuk waktunya. Kita banyak, mudah-mudahan nanti bisa dapat banyak insight nih, teman-teman dari Kak Senza. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilahkan. Kak Senza, silahkan. Oh, langsung ya? Oke. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Nah, ya, perkenalkan nama saya Zensa. Kalau saya buka dengan pantun paling gini aja. Buah Srikaya ada di desa, kita bertemu di Pulau Samoa. Nama saya Zensa, izin share screen dengan semua ya. Oke, ini dikasih judulnya Love Hate Working Life. Terus judulnya kan di sini ada di background nih, How to Avoid Stress from Work. Terus saya nambahin lagi, ini mungkin seni untuk mencintai pekerjaan. Karena kalau kita bicara tentang cinta, pasti kayaknya akan lebih relate dan personalize gitu ya dengan teman-teman semuanya. Apalagi di sini kalau rata-rata kan saya lihat sepertinya mayoritas memang employee dan sudah bekerja, jadi dengan tema ini pasti relate banget sih gitu. Oke, sebenarnya tadi udah perkenalkan ya, Everide Education itu adalah apa. Jadi kita adalah social impact organization yang berfokus pada pengembangan pendidikan 21st century skill melalui gamifikasi digital assessment tools dan juga konten kreatif digital. Nah, sebenarnya 21st century skill ini agak agak nggak nyambung juga sama mental health, tapi memang salah satu framework kita adalah 21st century skill is me. Jadi 21st century skill is itu industri need dan scientific purposes. Nah, me-nya itu mental health dan entrepreneur. Jadi ya itu yang coba kita framework yang jadi mindset dan value dari Everide Education. Oke, mungkin kita bicara tentang sedikit fakta yang menarik ya, teman-teman di sini. Jadi semenjak pandemi ini saya ada tiga referensi data yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Jadi di Amerika Serikat dari The Standard, ini salah satu perusahaan asuransi yang bertempat di Oregon kalau tidak salah. Jadi sekitar 46% dari 1.400 pekerja yang disurvei pada akhir tahun lalu, which is itu 2020, 1.400-nya 46%-nya ini ternyata memiliki masalah tentang mental health. Ini ada dampak dari momentum dari pandemi dan juga mungkin adaptasi dari bagaimana kita bekerja dan juga bagaimana informasi pandemi itu sendiri berdampak pada sisi kehidupannya masing-masing. Terus juga kemudian
dari Forum Ekonomi Dunia dan Ipsos, 13.000 karyawan di 28 negara dunia menderita gangguan kecemasan meningkat karena keamanan kerja dan perubahan rutinitas kerja mereka. Nah ini pas saya baca rata-rata memang di Asia Tenggara itu munculnya. Terus juga dari teman kita dari Halodoc nih, salah satu telemedicine platform, konsultasi terkait kesehatan mental di platform tersebut meningkat hingga 300% selama pandemi. Nah ini mungkin bisa jadi apa ya, landasan data atau basis data yang memang bisa kita jadikan landasan berpikir untuk kita nanti mungkin diskusi, atau ya saya harap sih ini bisa jadi informasi yang ini ya, insight-insight yang mungkin dapat membantu teman-teman semuanya. Nah, sedikit cerita memang kenapa pekerjaan bisa menjadi salah satu faktor atau variabel yang memang berpengaruh pada ini ya, stres atau mental health kita. Faktanya adalah karena kita menghabiskan sepertiga hidup kita pada pekerjaan. Nah, ini mungkin unik ya, sepertiga pekerjaan, walaupun banyak yang mengatakan work hard, play hard. Nah, itu kan sering juga ya, ada game seperti itu. Atau misalkan hidupnya jangan untuk kerja, tapi ya pada faktanya sepertiga hidup kita ini dihabiskan pada pekerjaan. Sisanya mungkin ya kehidupan sehari-hari, entah di rumah atau keluarga dan lain-lain. Maka dari itu, ini basis saya ada asumsi bahwa memang ini berpengaruh pada kebahagiaan. Nah, karena kebahagiaan ini, kalau dalam humanities teori itu, dia termasuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang memang kita sangat membutuhkannya. Kebahagiaan itu bisa jadi source of energi, dan yang berpengaruh ada dua hal. Yang pertama, dalam pekerjaan ya, dalam di dunia kerja biasanya social connection dan juga tentang feel value by people around us. Nah, ini yang mungkin seringkali jadi faktor utama atau variabel utama yang bisa berpengaruh pada kebahagiaan kita di dalam bekerja gitu. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang memang mendrive secara fundamental manusia. Yang pertama value. Makanya tadi saya sempat singgung bagaimana valuing by people around us ini sangat penting dalam kebahagiaan manusia, sangat fundamental. Terus sense of belonging ini juga salah satunya sangat menjadi berpengaruh ya, baik internal maupun eksternal, dalam artian kayak misalkan untuk diri sendiri, belonging terhadap diri sendiri itu sangat penting. Ketika kita bergeser ke eksternal, sense of belonging terhadap pekerjaan dan kantor itu juga sangat penting. Karena itu bisa berpengaruh pada performa dan juga source energi kita untuk dalam bekerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah engagement. Bagaimana kita engage terhadap pekerjaan kita. Nah, ini mungkin saya izin ya, maksudnya saya berangkat dasar dari ilmiah, karena S2 saya walaupun Peace and Conflict Resolution itu juga belajar psikologi, jadi saya izin sedikit share ilmu yang sangat sedikit dari saya. Ya, semoga teman-teman berkenan. Nah, dan lawan dan happy itu kan berarti sad. Ada abreviasi dalam dalam biasanya self development itu namanya disingkatnya SAD, itu stress, anxiety, and disengagement. Dan ini 3 variabel ini bertolak belakang dengan tadi 3 fundamental human drive gitu sendiri gitu. Stres bila kita nggak merasa dihargai, kita jadi stres. Terus juga kalau kita nggak ada sense of belonging, anxiety di mana-mana, jadi panik, segera panik, dan bisa muncul jadi panic disorder. Itu juga bahaya, teman-teman perlu konsultasi. Terus kemudian disengagement. Nah, ini ketika sudah disengagement, tadi source of energy dan juga sumber-sumber energi kita untuk bekerja dan tujuan kita untuk bekerja itu mungkin akan berkurang gitu. Nah, ada quotes yang unik malah kalau saya katakan, dari Khalil Gibran. Work is love made visible. Nah, Khalil Gibran ini bahkan berarti sudah dia prediksi dari zaman pertengahan lah ya, katakanlah seperti itu. Work is love made visible, di mana pekerjaan seringkali menjadi harus
harus didasari dengan cinta. Walaupun dengan ada paradoksnya ya. Tadi kalau di sini ada love hate working life ya, seperti itulah pekerjaan gitu. Karena pekerjaan bila tidak didasari dengan cinta, pasti akan ada rasa tidak memiliki atau mungkin bahkan ada rasa posesif ya pekerjaan itu ya. Kita bisa lihat kalau misalkan weekend pasti mungkin bosnya ada yang nge-call, itu tanda cinta sebenarnya, tanda cinta dari bosnya ya, posesif itu. Tapi ini dibikin joke saja, maksudnya jangan dibikin serius, tapi ya itu tadi ketika kita didasari dengan cinta, walaupun ini kompleks, masing-masing punya definisi bagaimana mencintai itu sendiri ya. Tapi bila kita kaitkan dengan pekerjaan, jadi agak kita bergeser terhadap emosional, ini mungkin akan lebih lebih berpengaruh pada mental health kita. Nah, di bahasa Denmark ada istilahnya, teman-teman kalau yang bahasa Denmark tolong ini ya koreksi ya, Arbeidsglød. Nah ini sebenarnya nggak ada di kosakata di bahasa manapun, ini happiness at work ini belum ada. Nah di Denmark ada satu kosakata yang mendefinisikan happiness at work, itu ini Arbeidsglød. Nah ini Indonesia juga nggak ada ya, bahagia dalam bekerja, itu kan jadi tiga kalimat, tapi ini di Denmark ada. Ini betapa concernnya masyarakat Skandinavia terhadap pekerjaan terhadap kebahagiaan dalam pekerjaan. Gitu. Ini cukup unik nih, mungkin sebagai ini aja ya, sebagai insight aja. Jadi memang Arbeidsglød ini yang mungkin kalau di FRID Education ini kita coba develop, kita coba bangun bagaimana banyak situasi untuk happiness itu sebagai driving utamanya. Kita mencoba dari interaksi, bagaimana menghargai, terus juga bagaimana pokoknya kebahagiaan itu paling utama lah pokoknya. Jangan jadi kita juga ketika bekerja nggak ada beban, aduh kerjanya berat banget, nggak ada, aduh capek banget sih kerja kayak gini banget sih sampai malam sampai apa gitu. Tapi pas kita coba bangun, kalau bahasa intelijen itu cipta kondisi untuk menjadi situasi yang bahagia ini, ya ini bisa nge-boost performance mungkin bisa jadi 200-300%. Nah, di FRID Education juga kita setiap satu minggu sekali kita coaching. Nah, kebetulan saya langsung coaching teman-teman saya di FRID Education, baik pakai ada namanya metode point of view, ada juga namanya ICC, Intuitive Coaching Card. Jadi ini kayak sambil bermain kayak game based coaching gitu. Ada pakai kartu, ada juga pakai kosakatanya. Nah ini di mana ini juga ada empat macam yang bisa mengetahui baik past, future, present-nya, atau juga misalkan pengen waking salah satu potensialnya. Ini juga ini ya bisa menjadi salah satu rutinitas kami di FRID Education. Ini mungkin sedikit sharing aja ya. Gitu. Terus kemudian ini makanya kenapa banyak tips-tips untuk self-care, katakanlah self-care ya, untuk menjaga mental health kepada diri sendiri. Ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman yang supaya nggak overwhelm atau misalkan nggak anxiety, apalagi di masa pandemi ini ya saya pun merasakan ya bagaimana, atau saya pun pernah positif masalahnya. Jadi bagaimana stres, terus bagaimana anxiety, bagaimana overwhelm, terus bagaimana bingung ketika bekerja, atau misalkan pada saat pertama kali yang biasanya belum pernah remote, terus harus beradaptasi dengan pola remote work ini seperti apa. Walaupun jadi momentum, blessing in disguise-nya, jadi kayak teknologi menjadi adaptasi utama di pandemi ini. Nah, ada 5 hal kalau yang saya catat sebenarnya. Ini teman-teman feel free misalkan ada diskusi atau misalkan mau nambahin atau mengurangi, itu kembali lagi ya, karena saya percaya masing-masing have their own struggle atau misalkan have their own standar untuk bagaimana self care-nya. Nah mungkin ini izin dari saya dengan rendah hati. Jadi yang pertama adalah jangan lupa istirahat. Ada masanya ketika pandemi ini,
ketika ada remote yang biasanya kalau WFO kita ada jatah 10 to 5 lah atau misalkan 20 jam dalam seminggu, tapi kemudian pada saat remote seringkali kita kebablasan bekerja. Makan siang jadi lupa atau tidur jadi nggak menentu. Tiba-tiba mungkin atasannya jadi seenaknya malam-malam tiba-tiba ini coba kan remote ini jadi gampang ngerjain lalalala. Ini juga bisa menjadi perhatian ya. Jadi jangan lupa istirahat. Jadi manajemen istirahat kita perlu di manage dengan baik karena itu salah satu poin penting. Selain imun juga kita harus tinggi, berarti salah satu poinnya adalah harus istirahat kan. Gitu. Kemudian yang kedua, minta bantuan apabila membutuhkan. Ketika remote atau misalkan saat pandemi, pada saat kita harus social distancing, seringkali kita jadi jadi malu untuk nanya gitu. Bantuin kasihan nggak enak dari rumah, atau misalkan kasihan mungkin lagi di rumah, atau misalkan kita meminta bantuan tapi agak malu karena online ya, jadi harus chat atau misalkan beda sama minta langsung gitu. Itu kan kadang ada orang-orang seperti itu yang tapi ini harus diutamakan ya, feel free aja kalau ada sesuatu, baik interaksi secara horizontal vertikal, lebih baik ngomong. Komunikasi adalah esensi dari setiap aspek kehidupan. Jadi minta bantuan apabila Anda membutuhkan. Kemudian belajar berkata tidak. Nah, ini seringkali menjadi ini ya, tren ketika kita hubungan antara atasan bawahan atau misalnya partner kerja menjadi yes man. Ini harus perlu pahami diri sendiri ya, bagaimana kapabilitas kita dan juga energi kita untuk mengatakan yes terhadap task atau misalkan to-do list yang memang harus secara cepat, tepat itu harus dilaksanakan. Nah, tapi ini tetap harus bisa belajar berkata tidak. Karena mungkin orang lain belum tahu kondisi kita, mungkin orang lain belum tentu paham bagaimana kondisi kita. Nah, gitu. Ini paling penting ya, kalau saya lihat ini belajar berkata tidak ini harus teman-teman harus juga bisa, tapi bukan berarti malas ya, tapi lebih kepada self care itu sendiri gitu. Terus keempat, terima semua perasaan, memahami secara empati bagaimana memahami satu orang individual itu secara keseluruhan, secara komprehensif, bahwa dia memiliki kekurangan, dia sebagai manusia pasti merasakan sedih, marah, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, ini yang mungkin kita terkadang lupa bahwa kita semua ini sama-sama manusia. Jadi human center itu bukan hanya soal desain atau produk, human center product, tapi human center leadership juga harus dimiliki oleh orang-orang seperti kita. Saya percaya 200 orang di sini, 210 sekarang, 210 orang yang ada di sini pasti memiliki leadership. Dan salah satunya yang saya tekankan mungkin human center leadership ini sendiri. Jadi bisa memahami bagaimana orang-orang sekitar kita adalah manusia seutuhnya. Itu bukan mesin, bukan soal dia bawahan kita, bukan soal dia junior kita, tapi dia juga manusia gitu. Ini jadi ada kadang kalanya mereka memunculkan sisi negatifnya, tapi kita harus menerima semua perasaan tersebut gitu. Nah, terakhir, apresiasi keberhasilan. Ini seringkali kita lupa. Ini bukan self reward yang itu ya, self reward negatif kayak boros dengan gaya ya, self reward. Tapi lebih kepada apresiasi keberhasilan kalian, merefleksi apa yang telah kita capai, achievement apa yang telah kita capai, merefleksi bahwa ternyata kita sudah berkembang, ternyata kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. Ini salah satu menjadi poin penting juga dalam menjaga mental health kita. Mungkin itu tips-tips self care itu ya di dalam bekerja atau di dalam masa pandemi ini gitu. Mungkin saya tutup dengan ya, kebahagiaan itu bukan tujuan ya, it's direction. Jadi teman-teman semoga bahagia ya, kalau istilah kerennya hashtag jangan lupa bahagia. Mungkin itu aja kali ya. Saya kembalikan ke Anissa. Oh, pengen pantun, ada ini pantun, katanya ada request pantun. Gini aja. Buah Srikaya ada di desa, biji durian, biji selasih. Nama saya Zensa, cukup sekian dan terima kasih. Oke, thank you Kak Zensa. Cakep, kata Mbak Jian. Mbak Jian cakep
pantunnya atau gimana nih kajian? Oke, thank you Kak Zenza untuk materinya, lumayan singkat tapi light banget ya, maksudnya bener-bener relate banget, terutama di masa pandemi untuk teman-teman yang mungkin merasa overwhelmed atau mungkin yang sering yes ma'am gitu ya, itu tadi ada tips-tipsnya, jadi jangan skincare aja yang diperhatiin, ternyata self-care juga harus diperhatiin ya Kak Zenza. Thank you. Nah, kita move ke narasumber yang kedua. After ini nanti bakal ada sesi Q&A. Jadi teman-teman kalau yang tadi mau nanya ke Kak Zensa, boleh di-drop pertanyaannya di di kolom chat kita. Nanti kemudian ditujukan ke siapa dengan format nama, kemudian ditujukan ke narasumber yang mana, apakah Kak Zensa atau Kak Aji. Kemudian nanti ditulis deh pertanyaan apa, tim Halovina dan FRID akan coba filter pertanyaannya. Oke, narasumber kita yang kedua ada Mas Aji Wicaksana atau Kak Aji Wicaksana supaya lebih milenial gitu ya Kak Aji. Karena kan ini kebanyakan employee muda nih kalau dilihat dari profil partisipannya. Halo Kak Aji. Halo Anissa, Ica. Oke, Kak Halo Mas Aji. Ensa, salam kenal. Halo Mas Aji, salam kenal. Tadi belum nyapa tadi. Iya, belum sempat kenalan ya speakernya Kita sendiri. sama-sama merah nih hari ini. Iya. Padahal tetanggaan ya Mas Aji ya. Iya, tetangga. Cipunagara sama Ciwulan. Dekat banget waktu itu ya. Oke, ternyata tidak saling berjauhan ya, walaupun akhirnya ketemu secara virtual sore hari ini. Oke, anyway, Kak Aji, thank you so much untuk waktunya sore hari ini. Mungkin tadi sesi pertama udah banyak bahas tentang gimana caranya avoid stress dan juga overwhelm gitu. Kita juga dapat banyak tips tentang self-care dari Kak Zensa, kemudian juga dapat pantun menarik juga dari Kak Zensa. Silakan untuk yang sesi kedua, waktu dan tempat saya persilakan ke Kak Aji. Mangga Kak Aji. Thank you Mbak Ica, Mas Ensa mau izin untuk ikut sharing juga. Tadi jadi agak insecure karena pakai pantun, saya langsung bikin tadi 50 detik sebelum ini gitu kan. Kirain tadi dipersilakan kayak pantunnya gitu. Jadi saya akan mulai dengan pantun juga ya. Pergi ke Bandung berdua-dua, mari bersama jaga prokesnya. Saya Aji Wicaksana, salam kenal untuk semua. Maksa, oke. Makasih buat teman-teman yang udah hadir, ini ramai banget dan saya pikir di sini kita diskusi santai tentang love-hate relationship ya antara kerja dan hidup. Jadi mungkin saya juga di sini akan sedikit sharing dari sisi perspektif pribadi, mungkin kalau pengalaman dunia profesional bekerja berwirausaha mungkin udah sekitar 8 tahun terakhir. Jadi di sini harapannya bisa sedikit sharing ke teman-teman semua yang ada di sini, juga tadi menambahkan atau ikut sharing juga dari apa yang tadi sudah di-share sama Kak Zensa. Tapi di sisi lain juga saya akan sedikit menambahkan spesifik terkait mungkin latar belakang Halovina ya di sini teman-teman. Jadi di Halovina kan kita sangat fokus tentang personal finance dan kita percaya bahwa personal finance adalah salah satu aspek yang sangat penting di kehidupan pribadi kita gitu dan akan berdampak juga pada stres atau kayak well-being kita secara keseluruhan. Jadi nanti mungkin ada beberapa slides yang saya akan sharing tentang kenapa sih penting gitu kita juga memanage personal finance kita atau personal life di area keuangan untuk bisa mendapatkan well-being atau life work relationship yang baik gitu. Nah, saya izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Oke. Kelihatan nggak Mbak Ica? Mas Densa? Aman Mas Aji. Oke. Nah, jadi saya tadi love-hate relationship, topiknya ada work and life. Jadi mungkin saya akan mengawali karena ini pesertanya lumayan banyak ya, dan pasti kita bisa banyak dapat sharing juga dari teman-teman semua yang ada di sini. Saya akan mulai dari satu pertanyaan yang harapannya teman-teman di sini bisa ikut menjawab nih. Pertanyaannya sederhana. Buat yang udah kerja, kenapa sih kerja? Nah, cuman rules-nya simple juga. Cuman boleh ngasih 2 kata yang kira-kira melambangkan atau menggambarkan lah ya. Misalnya, uang atau tahta wanita gitu misalnya. Atau apa gitu. Tapi cuma boleh 2 kata doang nih teman-teman. Coba di chat di
kolom chatnya, sebenarnya kenapa kita bekerja sekarang buat yang udah kerja ya? Kenapa kita bekerja sekarang? Dua kata doang, yang paling merepresentasikan gitu. Money and relasi, cuan, cinta, cepet banget ya. Saya bacain atas-atas ya, mungkin nanti kita bisa scrolling bareng-bareng. Butuh cuan, finance and happiness, asik. Money and relasi, menghasilkan uang, cinta keluarga, asik. Cinta keluarga nih, nggak usah dikasih uang kayaknya aman nih berarti. Makanan, uang, kebutuhan hidup, cuan karir, agar hidup punya penghasilan, jati diri, bertahan hidup, gaya hidup, surga asik. Apa nih surga? Kebutuhan hidup, kaya, berkah, pengalaman dan karir. Pak Prabowo said karena kita nggak punya uang. Oke, baik. Beribadah, wah menarik banget nih. Terus ada ngisi waktu, tetangga panas. Gimana maksud tetangga panas? Dipanas-panasin sama tetangga gitu maksudnya. Kenapa belum kerja gitu kan? Langsung. Itu pertanyaan yang sangat dihindari ya. Kapan kerja, kapan nikah, kapan punya anak ya. Kapan mati mas gitu kan. Balikin. Nah, jadi ini jadi banyak banget, ini kita terlepas dari benar salah atau mungkin impulsif juga, kita pastinya mungkin juga nggak yang seserius itu membuat chat ini, tapi ternyata memang banyak banget perbedaan-perbedaan di antara saat kita memilih ya, kenapa sih kita bekerja gitu, why-nya tuh kenapa sih, ada yang mungkin memang butuh, ada yang mungkin lebih ke mengisi waktu luang, atau ada yang lebih ke arah berkarya, atau ada yang pengen cari teman, dan seterusnya gitu. Pastinya nggak yang saya kerja karena butuh cari teman artinya nggak butuh uang, nggak juga, cuman mungkin lebih ke skala prioritasnya yang mungkin di value atau dihargakan oleh kita itu saat kita mencari pekerjaan apa sih yang akan kita lakukan dalam tadi mungkin yang disebut sama Mas Kak Zesan ya, sepertiga hidup kita gitu kan. Kalau misalnya working hour biasa kan 8 jam sehari ya, kalau kata riset katanya sejak WFH itu bisa lebih 2 atau 3 jam sehari gitu saat kita bekerja, artinya kan waktu kita itu sepertiga waktu buat kerja, mungkin sepertiga waktu buat mandi, makan, tidur gitu kan, ya mungkin tidur 6 jam, 7 jam, makan, mandi 8 jam plus gitu kan. Artinya kita punya sepertiga gitu, dan artinya itu sesuatu yang cukup signifikan. Nah, jadi ini jawaban teman-teman, thank you yang udah ikut sharing, menarik banget, dan ini menjadi salah satu ini kali ya, trigger kita untuk kita diskusi lebih lanjut. Nah, kalau bicara tentang kenapa sih kita kerja, katanya konon, ini ada beberapa pendekatan ya. Kalau yang sebelah kiri ini pendekatan salah satu speakers atau motivator yang cukup terkenal di Amerika, di dunia barat ya. Dia pakai yang namanya the golden circle gitu. Golden circle means dia bilang apapun yang kita lakukan itu harus berawal dari inti terkecil, yaitu inti terkecilnya adalah why-nya. Terus baru how-nya, baru what-nya. Jadi kalau sekarang kita kerjaannya itu ngejual produk A gitu. Nah, itu kerjaannya gitu kan. How-nya itu adalah di sini some organization know how they do it. These are the things that make them special or set them apart from the competition. Kita cara jualnya tuh beda gitu. Kita punya diferensiasi, kita punya strategi yang membedakan kita sama kompetitor yang lain. Tapi pertanyaan yang paling mendasar itu adalah kenapa sih kita jual itu gitu kan. Kenapa kita jual laptop? Misalnya kenapa Apple jual laptop gitu? Kenapa Apple jual iPhone dan segala macam? Kenapa Facebook misalnya membuat media sosial, Instagram dan seterusnya? Dia membuat satu why atau membuat satu mission yang biasanya menjadi pelekat atau menjadi magnet bagi orang-orang yang kira-kira ngerasa oke, ini saya suka nih sama misinya gitu. Saya suka sama kenapa dia ngerjain ini gitu. Saya suka kenapa misalnya Ever Idea tadi membangun missionnya sebagai social impact organization gitu. Saya suka sama Halovina yang ingin meningkatkan literasi keuangan dan seterusnya. Jadi saat kita bicara why-nya udah dapat, itu how dan what-nya itu akan menyesuaikan. Tapi itu akan sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi missing link atau puzzle yang hilang. Kalau kita tahu apa yang kita kerjain, kita tahu gimana, tapi kita nggak yang benar-benar tahu kenapa sih kita ngerjain itu gitu. Kenapa sih kita memilih untuk melakukan itu dan seterusnya. Itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini pendekatannya dari timur, dari Jepang ya. Dia punya satu konsep yang namanya ikigai. Ikigai itu konsepnya sederhana. Dia bilang kita harus mencari titik temu irisan segala macam yang
irisan antara apa yang kita suka, apa yang kita butuh, apa yang kita jago di situ, dan apa yang membuat kita bisa live on that gitu, atau kayak kita bisa dapat earning, kita bisa dapat income dari situ. Sehingga 4 poin ini membuat kita merasa nyaman, suka, bisa, dan akhirnya juga sustainable gitu, karena kita punya kapasitas untuk melakukan itu secara terus-menerus. Nah, dia bilang kalau misalnya pertemuannya antara apa yang kita suka dan apa yang kita butuh, itu adalah misi kita. Kalau misalnya apa yang kita bisa dan apa yang kita dibayar untuk itu adalah profesi kita. Cuman saat itu digabungkan adalah profesi kita yang juga passion kita, yang juga mission kita, itu menjadi ikigai istilahnya gitu. Japanese concept meaning for a reason for being gitu. Kenapa sih kita ada di sini? Nah, ini mungkin 2 konsep pendekatan aja ya, yang sebenarnya nggak yang super advance atau super sophisticated juga. Intinya kan sebenarnya lebih kayak apa sih niat kita kerja gitu kan. Kalau istilahnya kalau buat yang muslim, segala sesuatu berawal dari niat gitu. Oke, niatnya apa sih, kenapa kita ngelakuin ini. Jadi ini sebenarnya tambahan aja buat referensi. Ternyata kenapa sih sampai apa sih teori ini muncul, mungkin berarti di negara barat, di negara timur, mungkin di seluruh dunia banyak orang yang bertanya-tanya kenapa sih kita melakukan sesuatu gitu kan, sampai akhirnya ada orang yang membuat teori ini dan akhirnya dipakai oleh banyak orang. Nah, untuk kerjaan sendiri kalau saya pribadi ngelihat bahwa ada 3 elemen nih teman-teman yang akan membuat kita itu memberikan dampak terhadap work pressure gitu ya. Work pressure ini setidaknya ada 3 elemen besar kalau pengalaman saya. Yang pertama adalah environment. Tadi ada yang bilang, oh, kenapa sih kerja, pengen dapat network gitu kan, pengen dapat relasi, pengen dapat teman gitu kan, pengen bersosialisasi tadi di pertanyaan-pertanyaan awal. Ini salah satunya adalah environment. Environment ini spesifiknya adalah berkaitan dengan people around us. Orang yang berinteraksi langsung sama kita, teman kita, kolega kita, mungkin yang lintas departemen harus berkoordinasi sama kita, bawahan kita, atau misalnya staff kita, atau bos kita, lead kita gitu, yang sekiranya itu memberikan dampak secara langsung maupun secara tidak langsung berkomunikasi kepada kita. Karena inilah yang akan membuat kita setiap hari ketemu mereka gitu. Dan ini yang membuatnya kalau misalnya kita suka, kita happy. Kalau misalnya kita nggak suka, itu akan jadi apa ya, siksaan yang sangat besar ya. Setiap harinya kita harus ketemu dia 8 jam sehari gitu kan. Itu yang pertama, elemen pertama. Yang kedua adalah the work atau role-nya. Kita tuh ngerjain apa sih, itu sesuatu yang kita bisa atau enggak, kita suka atau enggak gitu. Kita ngerasa itu meaningful atau enggak. Itu role-nya. Kita kan mungkin ngerasa, oh kita suka nih sama orangnya, teman-temannya dan segala macam, tapi role saya adalah menjual dengan cara menipu orang lain. Nah, itu kan agak PR juga gitu ya. Gimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan membuat kerugian sebesar-besarnya bagi customer. Nah, mungkin orang-orangnya kita suka gitu kan, cuman kayak work-nya, role-nya, atau kayak meaning di balik role-nya, pekerjaannya kita nggak yang benar-benar suka. Ini juga akan jadi pressure gitu, yang membuat kita akan semakin berpikir tentang, ya semakin stres lah gitu. Sama yang ketiga itu benefit policy-nya. Jadi kalau balik lagi ke tadi ikigai, ini kira-kira juga sama ya, apa yang kita bisa, apa yang kita butuh, apa yang kita dibayar untuk itu. Dan nah ini benefit dan policy itu ya mungkin kita dapat apa sih kalau misalnya kita kerja di sini, mungkin dapat makan, mungkin dapat gaji, mungkin dapat bonus, mungkin dapat cuti dan seterusnya. Policy-nya, benefitnya kita bisa work from home atau hybrid atau ganti-gantian shifting. Ini mungkin jadi work pressure yang mempengaruhi work pressure. Nah, mungkin sedikit tambahannya adalah work pressure itu nggak selalu buruk ya. Jadi Mbak Ica kalau misalnya udah dikit lagi kabarin ya. Jadi stres, saat kita bicara stres atau pressure itu sebenarnya kan kalau secara pengertian itu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, berproses berpikir, dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu berlebihan dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan. Stres merupakan reaksi negatif dari orang-orang yang mengalami tekanan berlebih yang dibebankan kepada mereka akibat tuntutan, hambatan, atau peluang yang terlampau banyak. Nah, ini yang utama di sini adalah ini ada tuntutan tegangan, tapi ada yang penekanannya adalah tekanan berlebih. Nah, tekanan berlebih yang terlampau banyak. Kenapa sih kayak gitu? Karena di sini ternyata stres itu ada kurvanya gitu ya. Kalau kita prinsip kalau saya waktu itu ditanya kan, kayak kita sering dengar saya mah hidup mengalir aja gitu kayak air. Ya kita tahu bahwa air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu kan. Jadi kita nggak akan kemana-mana. Ibaratnya santuy mode on, rebahan mode on juga mungkin nggak yang bagus-bagus banget karena kita kurang stres gitu kan, kurang tekanan. Nah cuma kalau kelebihan stres dia juga tadi mungkin jadi kayak
set yang tadi gitu kan, anxiety-nya muncul, exhaustion-nya muncul, fatigue-nya muncul, kecapean dan segala macam, sehingga kita nggak benar-benar bisa optimal gitu. Nah, di sini yang sebenarnya kita perlu memastikan bahwa kita tuh stresnya optimal gitu di tengah, sehingga kita capek ya, tapi capeknya itu mendorong kita ke arah yang lebih baik. Kita mengeksploitasi atau kita mengoptimalkan potensi yang kita punya. Kenapa? Karena kita selalu didorong secara sehat oleh bos kita misalnya, atau kita punya teman-teman yang ambisius tapi nggak yang politik kantornya kuat gitu kan, atau nggak yang saling sikut satu sama lain. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya akan membuat kita punya tekanan yang sehat gitu, dan tekanan yang sehat ini yang sebenarnya kita butuhkan untuk memiliki atau mengembangkan potensi kita sebaik-baiknya. Nah, ini saya singkat aja. Jadi kalau tipe stres ya tadi ada good stress, ada yang hyper stress banget, ada yang hyper stress. Ini intinya stres itu enggak yang selalu buruk, asalkan memang masih dalam batas yang baik. Bahkan kalau misalnya stresnya terlalu rendah, itu juga relatif kurang baik. Nah, dampak stres itu bisa macam-macam, ada psikologis, fisiologis, dan perilaku. Dan di sini dampak stres untuk perusahaan tempat kita bekerja juga sebenarnya cukup banyak gitu kan. Ada berdampak pada kinerja, ada berdampak pada penarikan diri, mungkin jadi ambience-nya atau kondisi timnya jadi nggak enak gara-gara mungkin salah satu di antara tim itu tertekan atau merasa tidak nyaman dan seterusnya, karena itu pasti menular. Lalu kemudian ada sikap dan ada burnout. Ini nanti ujung-ujungnya terhadap performance, retention, dan seterusnya. Nah, yang kita pahami sebenarnya stres itu tadi ada 3 elemen kalau dalam dunia kerja, tapi kalau di luar ini sebenarnya teman-teman ada sangat banyak area yang sebenarnya tidak berdampak, tidak dipengaruhi langsung oleh kerja. Misalnya kita punya masalah keluarga gitu, atau kita punya masalah percintaan dengan pacar kita, atau dengan kekasih kita, atau dengan istri kita, dengan suami kita, atau dengan anak kita gitu kan. Nggak ngaruh sama kerjaan, tapi kita stres juga, dan biasanya ke bawah-bawah juga sama kerjaan gitu. Mungkin kita punya financial stress. Nah, ini salah satu yang juga banyak terjadi. Financial stress itu ternyata berdampak juga pada pekerjaan, dan ini adalah area luar yang sifatnya indirect, secara direct mempengaruhi, tapi sifatnya tidak controllable dari sisi area pekerjaan atau jenis pekerjaannya. Nah, teman-teman semua, mungkin saya akan tutup dengan satu slide. Jadi, salah satu yang kita yakini juga adalah financial stress nih teman-teman. Jadi financial stress itu ternyata menjadi salah satu hal yang terbukti berdampak pada tekanan stres seseorang, dan itu berdampak pada pekerjaan dia atau aktivitas dia di dunia kerja. Nah, di sini kenapa datanya menunjukkan bahwa tekanan finansial karyawan itu bisa berdampak buruk pada produktivitas, pada engagement dan retention, dan juga pada daya tarik rekrutmen gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang lebih aware tentang bagaimana tidak hanya memberikan gaji, tapi memberikan fasilitas untuk karyawannya bisa mengelola gaji dengan baik, bisa melakukan money management dengan baik, itu akan berdampak pada avoiding financial stress, dan avoiding financial stress itu akan berdampak pada kinerja dan seterusnya. Makanya kalau di Halovina kita percaya bahwa mungkin memberikan gaji yang bagus itu adalah hal yang sangat bagus gitu, privilege. Tapi kalau misalnya cara kita mengelola gaji, mengelola bonus dan seterusnya juga tidak baik, maka itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak menjadi ideal solution gitu ya secara keseluruhan. Nah, mungkin itu sebagai sebenarnya masih ada beberapa slide, tapi saya pikir saya akan tutup di sini. Nanti kita bisa banyak diskusi lebih lanjut terkait dengan love-hate relationship ini, karena di sini Mas Zensa juga luar biasa tadi pengalamannya sebagai HR, kan kita bisa banyak belajar, dan saya juga pasti bisa banyak belajar juga dari Mas Zensa. Mangga saya kembalikan ke Mbak Ica. Oke, thank you Mas Haji, nggak ditutup dengan pantun lagi nih kayak Kak Zensa. Aduh, tadi grogi jadi belum sempat bikin pantun penutup. Nggak apa-apa. Thank you Mas Eji untuk materinya. Mungkin tadi melanjutkan kalau tadi sempat disebut ada financial stress walaupun tidak direct gitu ya Mas Eji. Nah, teman-teman nih di sini mungkin kalau misalnya lagi ngerasa ada tekanan finansial, ini Halovina punya satu fitur terbaru namanya Finabot. Jadi teman-teman bisa melakukan konsultasi dengan financial expertnya Halovina secara gratis. Mungkin panitia apakah boleh dibantu nih share screen biar teman-teman bisa terlihat informasinya dengan Finabot itu seperti apa. Sekarang banget teman-teman bisa langsung cobain dengan klik bit.ly/Finabot. Mungkin ini agak sedikit typo, jadi F-nya kecil, Finabot bisa langsung dicobain sekarang karena gratis.
teman-teman bisa langsung curhat aja di sana. Mungkin kalau misalnya yang masih kesulitan mengatur keuangan atau mungkin gimana cara membagi-bagi keuangan dari gaji kayak gitu-gitu, bisa ditanyain aja nih di fitur Finabotnya Halo Vina. Semoga ini membantu mengurangi tekanan finansial yang mungkin tadi sudah di-mention ya sama Mas Haji. Iya, teman-teman menurut kalau ada yang punya masalah gitu, Mas Haji saya punya masalah, punya kebanyakan uang, nah itu bilang aja langsung sama saya. Masalah yang bagus. Masalah yang bagus. Siap Mas Aji. Cuman kayaknya ya udah boleh kalau mungkin punya masalah kayak gitu bisa langsung DM Mas Aji ya kalau ternyata punya case-case kayak gitu. Oke, thank you Mas Aji buat inisiatifnya. Mungkin kita langsung next ke sesi Q&A. Tadi udah banyak yang nanya juga gimana sih Kak untuk absensinya nanti akan dibantu sama panitia. Jadi teman-teman nanti akan ada link khusus yang di-share sama panitia. Kemudian teman-teman bisa isi. Nah, isi namanya jangan sampai salah karena di situ akan kita coba buatkan untuk buat diberikan sertifikat ke teman-teman. Jadi namanya jangan sampai salah. Nah, aku juga mau ngingetin, Halo Vina dan FRID juga memberikan gimmick nih buat teman-teman yang follow Instagram halovina.id dan juga FRID Education. Kemudian lakukan nih Instastory. Tadi kan udah ada dari Kak Zensa, kemudian dari Kak Aji, atau mungkin sesi Q&A nanti berikan caption yang menarik, insight apa sih yang teman-teman dapat. 3 story yang paling menarik akan dihubungi Halo Vina untuk mendapatkan voucher GoPay senilai 50.000 dan tambahan buku untuk pemenang yang pertama dan juga yang kedua. Gitu, teman-teman. Oke, kalau teman-teman ada yang mau nanya, boleh langsung di-drop pertanyaannya di kolom chat dengan format sebutkan namanya, mungkin asal institusinya apakah dari kampus ataupun dari perusahaan apa, lalu disebutkan pertanyaannya ditujukan ke Kak Aji atau Kak Zensa sama pertanyaannya ingin bertanya apa. Ini udah ada yang mulai masuk, cuman aku ingin memulai pertanyaan nih dari untuk Kak Zensa kali ya pertama. Kak Zensa, tadi kan dibilang tuh ada di slide ya, kita tuh jangan jadi yes person atau harus berani ngomong say no gitu ya. Kalau misalnya diberikan task atau kayak tadi dapat panggilan cinta di weekend. Tapi gimana nih tipsnya buat employee yang mungkin masih entry level atau mungkin anak baru gitu, baru bergabung itu kan kadang sungkan ya Kak Zensa untuk bilang, aduh bilang enggak atau kayak menolak dan seterusnya. Itu gimana tuh Kak Zensa? Tips and trick to say no. Wow, tips and trick ya. Ini pada pertanyaan untuk Mas Aji tuh ada di chat. Kok di saya? Curang nih Mas Aji nih, curang nih. Boleh nanti dibantu jawab ya Mas Aji. Jadi kalau misalkan entry level, ini cukup unik ya. Kalau memang tergantung culture company-nya sendiri sih masing-masing. Kan memang ada yang memang hierarkisnya benar-benar hierarkis ya, kayak entry level, terus senior, terus senioritas, terus juga ada ada segmen umur lah atau apa. Tips and trick-nya, wah ini tentang yes man atau no-nya ini sendiri sih. Kalau saya pendekatannya mungkin lebih personalize ya, maksudnya kayak perlu memahami sendiri sih, perlu paham pertama kultur perusahaannya seperti apa. Kedua juga bagaimana behavior si tadi yang punya panggilan cinta ini gitu. Ini karena dua faktor ini harus dianalisis secara secara detail lah, secara komprehensif karena kan memang tergantung tantangannya masing-masing beda ya. Misalkan entry level ternyata tapi dia di tempat kultur company-nya yang memang terbuka atau misalkan santai itu sebenarnya bisa sih, maksudnya kayak ngomong Kak aku nggak bisa ngerjain soalnya ini aku udah overwhelmed dan juga udah bisa udah di luar jam kerja aku, mohon pengertiannya aja, mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu bisa ya. Tapi kalau misalkan memang ada hierarkis yang sangat ketat, itu kan ada fungsi HR dan fungsi ini lain ya, maksudnya tempat bagaimana kita mendiskusikan job delegation yang memang tidak sesuai dengan jamnya kah atau misalkan tadi sesuai dengan job desk-nya gitu. Mungkin aku gitu aja sih tips and trick-nya ya. Ada 2 hal itu sih yang perlu dipahami. Mungkin Mas Aji lebih paham, lebih senior
katanya. Silakan Mas Haji dari sisi mungkin kacamata CEO, bagaimana Kacamata menanggapinya CEO. Mas Haji, silakan. Kita tidak pernah menerima kata tidak ya. Anda siapa lo gitu kan? Nggak bercanda. Ya memang ini macam-macam juga ya. Mungkin hierarki Yasmin ini kan bisa internal organisasi, bisa organisasi kita atau perusahaan kita ke klien misalnya kan. Ini juga susah-susah gampang juga nih kan. Biasanya kan itu kan efek domino aja ya. Karena kita nggak bisa bilang nggak ke klien, jadi kita nggak boleh bilang nggak ke bos gitu kan. Jadi itu implikasi. Tapi dalam konteks ini saya pikir hal yang paling penting untuk dilakukan adalah gesture. Jadi kalau dalam ya pasti tadi Mas Zensa juga sempat bilang bahwa ini mungkin tergantung culture-nya, mungkin juga tergantung birokrasi yang biasa dilakukan. Tapi saya pikir setiap kita kan is actually human kan. Maksudnya kita human being yang pasti punya apa cara untuk menilai gitu. Dan saya pikir kita juga pada posisi yang dalam hal ini, kalau saya mungkin lebih banyak melihat dari sisi perspektif yang biasanya ngasih assignment gitu ya. Jadi kalau dalam konteks itu memang yang sering kali kita lupa adalah kadang kita nggak benar-benar tahu kondisi satu sama lain. Dan kadang seringkali kita tidak terlalu banyak bertanya tentang kenapa sesuatu itu akhirnya muncul atau menjadi dasar dari suatu pertimbangan atau keputusan. Dan biasanya pengalaman kalau kita bisa going deeper into that discussion, itu kadang-kadang kita lebih tolerable. Dalam konteks lebih tolerable ini teman-teman adalah ya kadang kita ngerasa bahwa enggak sih, itu tuh bukan kerjaan saya, itu udah di luar tupoksi, di luar jam kerja yang wajar dan seterusnya. Tapi kadang-kadang di titik tertentu kita ngerasa nggak apa-apa deh, soalnya saya masih mau bantulah gitu dan segala macam. Jadi enggak yang benar-benar transaksional. Dan hal yang sama juga harus dilakukan di pihak sebelahnya gitu kan. Mungkin memahami kalau misalnya jawabannya enggak, kita tuh juga mungkin dalam konteks yang memberikan assignment, kita tuh akan jauh lebih tolerable saat kita tahu why-nya gitu. Kenapa sih misalnya sesuatu ini mungkin tidak bisa dilakukan, mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut tentang apa tadi mungkin Mas Zinsa sempat sampaikan, saya udah ngerjain ini Mas, dan ini tuh udah kayak overload banget, saya kebetulan personal life masih harus ngerjain ini dan segala macam, itu mungkin akan menjadi titik temu lah gitu. Nah gimana kalau misalnya nggak ketemu juga, ya gimana ya? Ikhlasin aja enggak sih. Jadi kalau nggak ketemu juga ya mungkin dalam konteks ini disitulah ruang di mana kita bisa melihat batasan yang kita tentukan gitu, saya pikir ya. Karena ini kan udah balik lagi tadi ke elemen yang people around us gitu. Mungkin kita suka sama kerjaannya, sebenarnya kita nggak ada masalah sih sama kerjaan dan segala macam, tapi kok nggak bisa ngobrol banget sih, nggak bisa komunikasi banget. Nah ini pasti jadi sesuatu yang jadi PR lah gitu dalam konteks kita bekerja. Gitu sih paling nambahannya. Tipsnya ada dua kacamata nih, antara yang memang CEO dan mungkin dari sisi HR ya. Teman-teman bisa diambil mana best practice yang paling applicable. Apakah tadi Kok saya jadi kayak ngerasa common enemy gitu sih? Enggak, Mas Aji. Tapi saya sepakat sih. Mungkin di luar dari apapun itu, kita memang harus tahu dulu why-nya supaya nanti bisa disesuaikan nih. Apakah memang ini bisa dilakukan atau doable atau enggak, itu kembali ke diri sendiri. Tapi intinya, pahamin dulu nih workload ya, bener nggak Kak Zansa dan juga Kak Aji ya. Yang penting itu dulu, supaya nanti kamu juga ikhlas menjalankan ya. Jangan sampai jadi terpaksa gitu kan. Kok Ica kayak curcol gitu sih tadi ngobrol. Iya, itu ada pesan tersembunyi Mas Haji. Mumpung ada kesempatannya Iya, kan ya Kak Zensa ya. Ini Biar emang nggak ya, enak. jadi Mas wadah. Haji, saya bentar lagi gajian, takut nanti tiba-tiba ada yang kepotong gitu. Mungkin kan. abis ini kita one on one session aja ya. Iya. Makanya pakai Halovina dong kalau pas mau gajian. Loh. Oh siap, benar. Bener banget Kak Zensa. Jadi Halovina tuh baru banget keluarin fitur baru nih, namanya Halo Gaji. Teman-teman nanti kalau misalnya tadi mau ngerekomendasiin HR-nya, mungkin bisa diklik www.halogaji.com, refer tuh ke HR-nya. Ada nih satu employee benefit yang bisa didapatkan secara gratis. Itu nanti insya Allah financial stress di perusahaan kamu jadi termitigasi. Iya, Terima kasih cakep. Kak Zensa untuk intronya nih. Saya jadi bisa masuk ya. Oke, Kak Zensa udah mulai banyak yang masuk nih Kak Aji, pertanyaan-pertanyaannya yang ditujukan sama Kak Zensa dan juga Kak Aji. Saya coba filter dulu ya. Pertama ini ada dari Michelle, dari PT Cashless. Ini ditujukan untuk Kak Aji.
Kak Aji kasih tips dong, semisal nih environment dari perusahaan tuh udah oke banget, benefitnya udah lumayan, tapi ternyata role-nya tuh nggak sesuai nih sama jurusan kuliahnya. Sebaiknya gimana? Apakah cari kerjaan yang baru sesuai dengan role aja atau sesuai dengan jurusan? Karena butuh pertimbangan juga nih, hampir udah 3 tahun. Jadi Michelle ini udah terjebak 3 tahun di role-nya, tapi ternyata nggak sesuai dengan jurusan. Silakan Kak Aji. Thank you Michelle buat pertanyaannya. Saya pikir kalau 3 tahun Michelle pasti udah mengalami banyak ya selama 3 tahun itu, dan saya pribadi sebenarnya, dan mungkin riset juga menunjukkan lah, saya pernah baca satu artikel yang bilang bahwa kita tuh mungkin implementasi dari kuliah kita itu tuh nggak yang even more than 20% saat kita berada di dunia kerja. Pertama mungkin karena perbedaan scope-nya. Jadi misalnya saya misalnya kuliah teknik industri gitu, terus kemudian ternyata masuknya harus ke marketing dan segala macam. Mungkin ada area yang sebenarnya itu tuh cuma jadi mata kuliah gitu, bukan jadi satu jurusan gitu kan. Jadi itu satu. Yang kedua adalah karena kita mungkin dalam hal ini adalah melihat sebuah aktivitas bekerja adalah sebagai long life university gitu kan. Kita kan di sana bekerja dan belajar juga, dan saat kita belajar itu sesuatu yang kita akan menemukan hal-hal baru, dan bisa jadi 4 tahun kita misalnya kuliah S1 atau mungkin beberapa tahun saat kita melakukan studi, itu sesuatu yang sebenarnya masih sangat surface lah gitu. Kalau saya ngelihat seperti itu. Jadi pengalaman saya pribadi ngelihat bahwa kita kayaknya nggak harus terlalu concern dengan latar belakang pendidikan yang itu tuh kita harus melihat sesuatu yang harus sama gitu, misalnya jenis pekerjaannya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya tadi ngerasa bahwa environment-nya udah oke, benefit-nya lumayan, tapi kemudian role-nya nggak sesuai jurusan, mungkin sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah apakah menurut Michelle tadi, kalau kita relate ke Golden Circle dan Ikigai, role yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ini, role yang kamu merasa good at it atau enggak sih? Kamu ngerasa bisa nggak sih ngerjain itu gitu. Dan yang kedua, mungkin apakah kamu ngerasa it's a meaningful work gitu. Nah, kalau misalnya dua hal ini kira-kira, ya nggak harus pasti sih, kira-kira itu kamu merasa align, baru kemudian kamu bisa melihat ini sebagai sebuah career path ke depannya. Jadi, saya kayaknya misalnya contoh aja ya, latar belakang saya psikologi gitu, tapi kemudian masuk ke HR. Pada saat HR saya harus ngerti tentang bisnis proses, saya harus ngerti tentang teknologi, kebetulan di startup tech misalnya, jadi kayak harus ngerti basic tentang berbagai macam elemen, ya nggak apa-apa, nggak harus ngedalamin lagi tentang psikologi dan klinis dan lain-lain, tapi lebih banyak fokus di misalnya people organization, di industry and organization, itu mungkin jadi make sense. Nanti tinggal dilihat, kalau misalnya masuknya ke sini, setelah 3 tahun biasanya career path-nya kayak gimana sih gitu. Biasanya ujungnya kayak apa kalau kita bicara role atau spesifikasi pekerjaan. Jadi saya pikir itu sih, Michelle, semoga bisa memberikan sedikit insight ya buat pertanyaan. Oke, semoga menjawab ya Kak Michelle, karena 3 tahun itu waktu yang cukup lumayan lama ya. Mungkin bisa mendapatkan insight tadi dari jawabannya Kak Aji. Nah, next ke Kak Senza nih, tentang apresiasi diri. Bagaimana untuk tidak lupa apresiasi. Kalau tadi kan dari beberapa poin self-care itu ada ya, memberikan apresiasi. Tapi apresiasinya tuh bukan berupa reward yang hedon nih, jangan sampai salah mengartikan. Pertanyaannya adalah, saya itu tipe yang ambis dan juga perfeksionis. Terkadang saya lupa berterima kasih pada diri sendiri, bahkan tidak merasa bahwa sudah berhasil melakukan sesuatu, tapi lebih merasa ya memang seharusnya begitu. Gimana caranya biar nggak lupa mengapresiasi diri sendiri? Terima kasih. Silakan Kak Zensa. Oke, thank you Ica, thank you. Ini dari Nuril ya yang Iya, pertanyaannya? dari Nuril. Nuril, oke. Tipe, ini sebenarnya ada jawabannya sudah bisa didefinisikan sendiri sebenarnya. Mbak Nuril tipe yang ambis dan perfeksionis, tapi lupa mengapresiasi diri sendiri. Kalau boleh saya suggest dan sarankan, mungkin lebih kepada self reward ini atau self care ini atau self appreciation ini adalah salah satu batu loncatan untuk mencapai achievement lain. Nah, itu bisa jadi semangat tersendiri ya. Jadi apa ya? Memang kadang kalau misalkan ambis dan perfeksionis, itu ya sesuai dengan bahasa Nuril, ada apa ya? Ada merasa ada apa ya?
sering sekali merasa tidak puas, ketidakpuasan. Nah ini yang perlu di balancing. Kalau mungkin kalau boleh saya saran tadi, berkompromi dengan ekspektasi itu mungkin jadi bahasa yang sederhana untuk bagi Mbak Nuril. Berkompromi dengan ekspektasi tapi tanpa limitasi. Jadi itu sendiri kan sehingga tidak ada tidak ada ketidakpuasan achievement terhadap apa yang dicapai. Nah, jadi ya itu tadi, jangan lupa bahagia, berkompromi dengan ekspektasi tanpa limitasi. Mungkin itu aja ya Mbak Nuril. Itu boleh jadi quotes, siapa tahu mau jadi dipasang di meja kerjanya atau di atas poster, di atas plafonnya gitu ya. Boleh gitu sih Mbak Nuril. Paling itu aja. Bisa juga jadi ini Kak Zensa, jadi story nanti siapa tahu jadi best 3 yang tadi menang dapat GoPay sama buku, atau itu bisa boleh dijadiin quotes juga tuh. Siapa tahu dapat GoPay atau buku. Iya. Oke, next curhat ke HR nih untuk Kak Aji. Kalau kita bekerja dan mengalami stres, baik pekerjaan maupun eksternal, apakah kita bisa berkonsultasi ke bagian personalia atau HR? Biasanya kita malu nih untuk konsultasi dengan rekan atau atasan kita. Terima kasih, silakan Kak Aji. Iya, thank you Satya ya yang udah nanya tentang ini. Jadi kalau mungkin pertama tergantung struktur dan policy di perusahaannya kali ya. Jadi pertama, sepengalaman saya memang kalau struktur perusahaannya udah cukup lengkap, ada bagian HR-nya, biasanya HR ini jadi pihak yang memang bisa jadi tong sampahnya gitu kali ya. Kalau misalnya ada protes-protes gitu dari keputusan manajemen dan segala macam, atau mungkin ada yang kurang serak gitu dari sisi insentif dan workload dan seterusnya, biasanya HR. Kenapa? Karena HR juga berkepentingan untuk melakukan people engagement assessment gitu ya. Misalnya kayak seberapa bagus sih retention-nya, biar orang tuh nggak keluar masuk begitu aja gitu kan. Karena mereka punya kepentingan itu, maka mereka juga sebenarnya berkepentingan untuk mendengar secara langsung. Dan karena mereka memang pada posisi yang tidak mengambil keputusan biasanya dalam konteks manajemen, mereka bisa melihat dari sisi perspektif yang lebih netral ya dalam konteks ini. Tapi balik lagi, yang pertama adalah strukturnya. Benar nggak HR dalam konteks perusahaan tempat Satya kerja itu punya peran seperti itu? Atau perannya lebih ke administratif? Dia mah yang penting cuman ngitungin absen sama bayar gaji. Nah, kalau dicurhatin dia malah jadi balik curhat. Nah, itu PR. Jadi jangan dicurhatin dulu, nanti dia stres gitu kan. Jadi mungkin itu pertama HR-nya. Yang kedua, mungkin pengalaman juga di Halovina kita sempat ada role HR spesifik dedicated gitu, dan saya ngelihat bahwa tipikal orang HR-nya juga penting gitu. Waktu itu kebetulan kita punya HR tim yang memang pembawaannya tuh enak gitu. Jadi kayak nyaman dan mungkin membuat orang lebih nyaman ngobrol sama dia ketimbang sama bosnya secara langsung gitu. Nah, ini juga hal yang bisa dikonsider gitu. Mungkin kalaupun misalnya ternyata bukan structure atau bukan job desk-nya dia, tapi orangnya tuh open, orangnya masih mau, memang willing gitu untuk ngedengerin dan segala macam, even beyond their job desk, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan yang bisa sih untuk disampaikan ke HR. Sama mungkin itu dua hal kalau bicara tentang HR-nya, jadi benar-benar ngelihat tentang structure-nya dan ngelihat tentang orangnya. Yang ketiga sebenarnya mungkin ini agak di luar konteks HR-nya, tapi kalau di luar ekosistem ini mungkin juga perlu dilihat sama lead-nya juga. Nah, ini kan harus pintar-pintar ya, jangan sampai kita ngomong sama HR, niatnya tuh sebenarnya pengen dapat orang curhat, tapi ini bocor, terus kemudian si lead-nya jadi bete sendiri, karena kenapa lu nggak ngomong sama gue langsung gitu kan. Ini kan PR juga gitu, jadi mungkin harus ngelihat juga lead-nya ini orang yang sebenarnya segitu nggak bisa diajak ngobrolnya, atau sebenarnya bisa sih gitu, dan mungkin kita yang perlu juga menyesuaikan, karena saya pikir it's part of the respect gitu, respect each other. Kalau misalnya kita memang ngerasa bahwa kita bagian yang bisa berkomunikasi sama mereka, mereka juga akan ngerasa dilibatkan gitu. Dan mungkin kan beda ya, misalnya teman-teman punya tim, terus kemudian timnya ngobrol sama orang lain ngobrol sama dia gitu. Kan mungkin bisa jadi relatif agak sensitif, kenapa sih nggak ngomong langsung aja, emang gue segitunya dan segala macam. Kan itu mungkin juga jadi pertimbangan. Jadi memang di luar HR ini perlu dilihat juga sih personality atau kebiasaan dari lead yang mungkin Satya sekarang report langsung gitu atau disupervisi, karena mungkin bisa jadi ngobrol kedua-duanya, dapetin insight atau perspektif dari keduanya bisa jadi best option gitu kalau misalnya itu memungkinkan. Mungkin itu sih Satya. Oke,
intinya juga harus tahu waktunya ya, Kak Aji, timingnya kira-kira HR tuh waktu-waktu sibuknya tuh kapan. Misal kalau masa-masa penggajian, mungkin itu bisa bukan waktu yang tepat lah ya Udah untuk sengcok ya, senggol bacok. jadi sengcok benar-benar. Oke, ini kayaknya agak bisa dikompil nih pertanyaannya tentang burnout dan juga manage waktu dari si Nantia dan juga Ivan. Ini kayaknya lebih ke Kak Sensa. Jadi kalau untuk yang burnout, gimana sih caranya untuk bisa mengatasi burnout? Nah, kalau untuk yang manage waktu, ini dari Ivan. Jadi Ivan ini tuh bekerja tapi juga kuliah. Kebetulan sulit banget nih memperhatikan kuliah dan kerjaan yang deadline yang ada tuh jadi juga susah gitu karena di rumah maupun dan juga libur kerja. Gimana cara untuk bisa mengatasi itu? Jadi manajemen waktu dan juga burnout nih. Silakan Kak Sensa. Siap. Oke, tadi tentang burnout sama manajemen waktu ya. Oke. Kalau boleh saran saran tentang ada satu namanya skala prioritas mungkin ya. Itu bisa menjawab dua-duanya. Skala prioritas terhadap pekerjaan, terhadap waktu. Ini yang bisa menjadi kunci bagaimana kita membalance. Toh sekarang udah ada ini ya, udah banyak tools project management. Bisa pakai Trello atau misalkan bisa pakai Slack, bisa pakai banyak lah pokoknya untuk itu. Itu juga bisa menjadi menjadi jawaban bagaimana setidaknya meredakan burnout. Ini kalau misalkan datang dari diri sendiri ya, burnout-nya dan juga merasa burnout. Nah, itu mungkin perlu dimaksimalkan, perlu dieksplorasi bagaimana tentang skala prioritas menggunakan tools project management. Nah, terus kemudian tipsnya apa lagi? Yang kedua katakanlah tadi sebenarnya self appreciation sih. Kalau misalkan kita tentang tadi burnout, tentu bisa kita gunakan me time. Toh beberapa kultur kantor, khususnya startup biasanya lebih fleksibel ya, lebih progress oriented, terus kayak tinggal ngomong, Mas saya lagi burnout, boleh nggak saya tasnya dikurangi atau misalkan saya atau ambil cuti, itu sebenarnya bisa jadi jawaban sih tentang burnout itu sendiri. Karena memang kalau udah burnout, takut ujungnya jadi mind block atau creative block, ini juga bakal mengganggu produktivitas ya sebenarnya gitu. Nah, kemudian terkait manajemen waktu, tipsnya tergantung ya, orang-orang kan pasti ada yang untuk mengingat waktu dan manage waktu itu ada yang bisa harus ditulis, harus secara visual atau audio, atau misalnya dia pakai udah bisa gadget oriented. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tools untuk memanage waktu itu sendiri gitu sih. Mungkin itu aja kali ya, Mbak Ica. Oke, thank you Kak Zensa. Sebelum move ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin nih untuk teman-teman yang belum berpartisipasi untuk bisa memenangkan hadiah dari Halovina dan juga Ever Idea. Masih ada kesempatan, teman-teman bisa follow halovina.id dan juga Ever Idea Education. Kemudian story ini sesi webinar kita sampai 17.30. Nanti kemudian berikan insight paling menarik dari teman-teman. 3 insight yang paling menarik akan mendapatkan GoPay 50.000 dan pemenang pertama dan kedua akan mendapatkan buku dari Ever Idea. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mas Aji tentang culture shock. Jadi ini dari Haura, dari UPN VJ. Jadi kayaknya anak mahasiswa, bagaimana cara menghadapi culture shock saat baru pertama kali masuk lingkungan pekerjaan? Mungkin ini baru lulus, kemudian masuk ke dunia pekerjaan, gimana nih caranya, tipsnya Mas Aji untuk bisa menghadapi culture shock? Silakan Mas Aji. Culture shock ini memang unik ya. Pertama sebenarnya saya percaya bahwa preparation itu adalah bagian dari peperangan gitu. Jadi menyiapkan amunisi, ibaratnya kalau kita mau perang itu nyiapin kudanya, nyiapin senjatanya, panahnya, dan mempelajari medannya, itu tuh menjadi sesuatu yang bagian pertama dari kemenangan gitu. Nah, sama waktu mungkin pengalaman pribadi waktu itu saya termasuk yang sangat tidak yakin sebenarnya atau sangat tidak percaya diri untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri. Nah, itu benar-benar
kayak ngerasa itu kayaknya bukan saya deh, saya seumur hidup kayaknya nggak akan pernah bisa gitu dan seterusnya. Eventually kayak karena beberapa hal akhirnya itu willing to try, dan itu pas mau benar-benar mulai kuliah itu sesuatu yang saya tuh super insecure sih. Maksudnya kayak bahasa Inggris nggak yang bagus-bagus amat gitu, masih belepotan juga gitu kan. Terus kemudian kayak di sana bakal sendiri, nggak, katanya juga lagi waktu itu tahun 2015 di Amerika tuh lagi banyak Islam hate gitu. Jadi ya apa, itu mungkin jadi kayak salah satu yang menjadi tambahan lah gitu kan, menjadi tambahan tekanan. Nah, cuman waktu itu yang saya lakukan pertama kali adalah mempelajari event sebelum berangkat gitu. Jadi event sebelum berangkat saya nanya ke anak Indonesia yang ada di sana, saya coba approach beberapa mungkin dosen waktu itu, terus kemudian dosen atau profesornya lah yang waktu itu di sana, terus kayak teman-teman yang memang udah on board juga atau enroll juga di semester yang sama, yang baik yang ada yang Indo, ada yang nggak Indo, itu sesuatu yang membuat kita jadi lebih well prepared. Nah, mungkin dalam konteks pekerjaan juga sama kali ya. Jadi kayak kita mengetahui sebenarnya culture mereka kayak apa sih, terus kayak kebiasaannya kayak apa, rutinitasnya kayak gimana, itu akan membuat kita relatif lebih well prepared gitu. Kita mungkin tidak menyiapkan apa-apa, tapi mental kita udah agak lebih kebayang lah ya gitu. Jadi begitu masuk tuh nggak yang super shock gitu dengan konteks itu. Jadi yang pertama mungkin preparation gitu untuk kita menghindari culture shock. Yang kedua ya, kalau tips agak teknisnya, saya pikir having one or two kayak friends ya, maksudnya kayak orang yang benar-benar bisa jadiin kamu jadiin sebagai, kan kadang-kadang kita merasa, saya orang itu introvert, jadi kita tuh saya pribadi tuh katanya orang introvert itu seringkali merasa kesepian dalam keramaian gitu. Nah itu tuh kalau misalnya tadi yang Haura ya nanya, dan barangkali juga introvert, itu penting banget untuk setidaknya punya satu orang aja gitu. Dalam berapa banyak pun itu karyawan yang ada di situ atau tim yang ada di situ, punya satu orang yang benar-benar bisa membuat kamu merasa nyaman, itu akan membuat kamu tuh punya tameng gitu. Nah, jadi kayak sebenarnya nggak ada yang salah mungkin, kayak kitanya aja kan yang shock gitu loh. Kayak sebenarnya nggak ada yang salah, cuma pikiran kitanya aja yang mungkin masih overthinking. Jadi orang ini mungkin akan membuat kita relatif lebih siap untuk menerima. Jadi mungkin dua hal itu yang agak pengalaman pribadi juga, tapi itu juga hal yang sama waktu saya kuliah gitu. Saya langsung cari satu orang gitu yang saya bisa pulang bareng sama dia, pergi nggak sih, cuma pulang bareng sama dia, kalau ngerjain tugas bareng sama dia gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh nanya ke dia gitu. Itu membuat saya merasa lebih nyaman. Iya. Jadi nggak sendirian. Tapi jangan sampai salah sasaran. Kak Aji, Kak Zenza, aku sedikit cerita nih. Dulu waktu awal masuk gimana tuh? Itu saya, ini langsung sama bos saya nih ceritanya. Jadi pas awal masuk Halovina nih kayak tips yang tadi Kak Aji bilang, cari satu temen. Jadi saya kenalan sama satu orang. Namanya siapa? Terus dia bilang, Niki. Oh iya, role-nya apa? Saya staff biasa. Ternyata dia CTO saya setelah saya tahu 1 minggu kemudian. Ternyata dia CTO, tapi dia bilangnya tuh saya staff biasa di sini. Jadi saya enjoy sama dia, saya merasa sama dia. Anda kurang riset berarti ya? Saya kurang riset. Tadi harus ada knowledge-nya dulu tuh. Jadi antara memang mencari teman, juga perlu riset ya. Jangan lupa teman-teman biar nggak salah sasaran. Gitu. Oke, thank you Mas Aji tipsnya. Next nih untuk Kak Zenza, ada pertanyaan selanjutnya tentang senioritas. Mungkin ini nanti Mas Aji bisa menambahkan juga ya, senioritas di kantor dari Christine. Jadi kita terkadang senioritas di kantor membuat kita semakin terintimidasi. Pengen sih rasanya apatis, cuma tidak mungkin. Respon apa nih yang respon yang baik agar kita tidak terintimidasi dengan kesenioritasan itu gimana sih? Silakan Kak Zenza dulu, mungkin nanti bisa dilanjut sama Wow, senioritas ya. Itu senioritasnya gimana ya? Maksudnya nunduk deh gitu, nggak gitu kan? Kayak ospek gitu ya. Push up, Anda push up. Push up, mana sopan santunnya gitu ya. Enggak kan? Tapi itu kembali lagi ya ke kultur masing-masing company. Kadang kalau misalkan company memang agile, dan tadi ya kalau startup biasanya nggak memandang senioritas dan lebih ke apa ya, lebih membuka lebar si kesempatan-kesempatan yang ada kan. Terus tapi ini kembali lagi setiap kultur beda. Banyak juga company enterprise atau BUMN juga yang emang punya kultur yang seperti itu, nggak hierarkis dan senioritas. Nah, mungkin kalau misalkan kasusnya Christine,
senioritas dia di kantor membuat kita semakin terintimidasi. Kuncinya adalah komunikasi menurut saya pribadi ya. Mungkin nanti Mas Aji bisa tambahkan. Komunikasi sendiri. Maksudnya apa yang membuat terintimidasi gitu. Apakah emang disengaja atau tidak disengaja kan? Kalau tidak disengaja, mungkin itu memang katakanlah behavioral yang unconsciously ternyata mengintimidasi Christine misalkan. Nah itu mungkin itu bisa dari refleksi ke diri sendiri sih, kayak misalkan bukan apatis ya, tapi lebih kepada memfilter apa yang harus diserap. Jadi kayak nyambungnya jadi jangan overthinking, jangan usah dipikirin lah sebenarnya dia nggak niat kayak gitu. Nah, kayak gitu sih sebenarnya simpelnya. Terus kalau misalkan kedua, kalau misalkan memang disengaja, nah ini senioritas yang disengaja tadi, kalau misalkan dia emang tipikal senioritas, tolong beliin kopi, inilah kamu kan masih junior, lalalala gitu. Ini mungkin permasalahan HR itu balik ke HR, bisa ke HR atau misalnya memang perlu mindset yang di kitanya kita tanam bahwa ini kultur buruk yang mungkin saya tidak akan menularkannya ke junior saya nanti ya, karena memang kan ini biasanya senioritas ini secara unconsciously malah ditularkan atau diturunkan. Dan jadi akhirnya jadi budaya atau culture di kantor tersebut. Nah ini mungkin Christine bisa menjadi duta atau misalkan inisiator bahwa senioritas di dalam kantornya itu tidak perlu diturunkan gitu. Mungkin respon yang baik tadi ya, pertama komunikasikan. Hal-hal seperti itu perlu dikomunikasikan karena pasti kalau dari pihak seniornya kalau misalkan memang tidak sengaja ya pasti akan merefleksi, tapi kalau memang sengaja ini juga perlu menjadi menjadi refleksi bagi people and culture di kantor tersebut mungkin ya, kayak gitu. Ya, mungkin itu aja. Thank you Christine pertanyaannya. Ya, Kak Haji kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Saya jadi keinget satu cerita. Ini ceritanya tuh bukan saya mengalami, tapi saya diceritain teman gitu. Dan ceritanya fakta. Jadi ini tuh cerita tentang ospek di salah satu jurusan di kampus lah ya gitu. Jadi suatu ketika kan dikumpulin nih anak-anak baru kan, terus kemudian dia bilang siapa yang di sini, kakak kelasnya lah ya, siapa yang di sini yang bla 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 gitu kan. Terus si jurusan ini kebetulan jurusan yang anak-anaknya tuh agak unik gitu kan, punya pembawaan yang beda-beda gitu, punya karakteristik yang unik lah gitu. Nah si salah satu pesertanya ini bilang, gua yang gini gitu kan. Terus si kakak kelasnya belum selesai ngomong langsung dipotong, saya gitu. Bukan lu, gua gini gitu kan. Terus belum selesai dipotong lagi, saya gitu kan. Terus kemudian dia bilang lagi, gua bukan, maksudnya lu pakai saya gitu, jangan pakai gua gitu. Jadi masalahnya tuh bukan apa yang disampaikannya dia, cuman kayak cara dia menyampaikan saya dan gua gitu kan. Jadi apa aja yang disebutin udah pasti salah di kacamata kakak kelasnya karena dia harus pakai saya, nggak boleh pakai gua gitu kan. Sedangkan si orang ini mungkin waktu SMA-nya entah apa biasa aja gitu kan sama seniornya ngomong gua lu dan segala macam. Nah, mungkin ini salah satu hal yang tadi saya tiba-tiba terpikir aja gitu waktu bicara senioritas. Ya, kalau cerita tadi kan sebenarnya it's part of culture ya. Mungkin si orang ini nggak yang niat songong juga gitu pakai gua lu gitu kan, emang kebiasaan aja mungkin di rumahnya juga gua lu sama orang tuanya Marian ya. Jadi kayak itu enggak yang buat dia dosa gitu, ibaratnya bukan salah, cuman di kacamata si kakak kelasnya ini anak maunya apa gitu kan, udah dikasih tahu berapa kali saya kagak nangkep gitu. Nah ini kan berarti ada beda gitu kan. Dan tadi kalau misalnya di area ini sebenarnya mungkin ini unintentional senioritas gitu kan. Jadi memang beda culture aja gitu, atau beda cara pandang, atau beda standar dan seterusnya yang mungkin menurut dia ini tuh wajar, menurut kita tuh sebenarnya enggak. Dan kalau saya pikir assuming bahwa orang itu pasti orang ini dalam tanda kutip punya culture yang berbeda, ya mungkin dalam hal ini kita yang perlu mencoba menyesuaikan. Dan ya saya memahami bahwa setiap perusahaan itu punya culture yang literally beda-beda gitu. Bisa jadi memang dibuat oleh perusahaannya atau oleh manajemen levelnya. Bisa jadi memang itu sesuatu yang embedded di dalam personnya gitu. Dan kalau misalnya kita bicara personality kan kita nggak bisa maksain ya, dalam arti ya mungkin kita nggak yang
bisa menyesuaikan dalam konteks policy dan segala macam. Jadi kalau dalam konteks senioritas, saya pikir kali pertama yang perlu kita lakukan atau kita coba cek adalah tadi apakah senioritas ini structural atau kayak policy based gitu, culture wise atau enggak. Dan itu yang mungkin akan nanti kedepannya akan membuat kita relatif lebih bisa menyesuaikan. Kalau memang ngerasa bahwa ini culture dan kita nggak cocok ya balik lagi tadi ya, how far kita mau tolerasi itu gitu kan. Kalau misalnya ternyata itu sesuatu yang unintentional, tadi saya pikir saya setuju sama Kak Zensa ya, bahwa it's totally something yang can be communicated gitu. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh kebesaran dari satu dan lain pihak, tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Agak teoritis, tapi saya pikir ujung-ujungnya ya tadi sih cerita tentang si gua dan saya itu kayak lucu aja, kayak oh gitu, ada ya cerita kayak gitu. Perasaan itu beda banget kok. Kalau di jurusan saya tuh semua orang udah kayak ngerti aja, nggak mungkin ngomong gua gitu. Kayak di sana kagak gitu kan. Jadi itu beda culture juga. Iya, thank you Aji dan Kak Zensa. Pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan penutup. Jadi teman-teman, sorry karena waktunya sangat terbatas. Mungkin nanti di lain sesi bisa bergabung kembali, kita bisa bikin sesi yang lebih menarik dan bisa banyak explore dari pertanyaan teman-teman semuanya ya. Aku mau ngingetin sekali lagi untuk teman-teman yang belum berpartisipasi nih untuk bisa mendapatkan 3 GoPay dan juga buku dari Pak Aqua Dwi Payana yang berjudul Humanisme Silaturahmi Menembus Batas dan juga Berkarya dan Peduli Sosial Gaya Generasi Milenial untuk pemenang pertama dan juga kedua. Nah, ini 3 pemenang dapat GoPay, kemudian pemenang pertama dan kedua akan mendapatkan tambahan buku. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat juga please diisi absensinya atau feedback formnya untuk kita bisa coba bikin webinar yang lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi. Nanti bagian nama jangan sampai salah karena itu akan dituliskan untuk sertifikat teman-teman. Terakhir, aku mau ingetin juga, jadi FRID itu punya games namanya The Leaders. Itu games untuk mengasah kepemimpinan teman-teman semuanya. Ini bisa diajakin nih rekan-rekan kantornya supaya misal lagi istirahat, ini bisa diajakin main games bareng. Jadi games The Leaders ini bisa di-download di Google Play Store dan juga di App Store. Itu bisa dicoba ya habis ini. Terakhir, sebelum kita tutup, aku mau coba last statement nih dari Kak Aji dan juga Kak Sensa dari sesi webinar kita sore hari ini. Mungkin dari Kak Aji dulu kali ya, silakan Kak Aji. Aduh, Kak Sensa dulu deh. Oh boleh, silakan Kak Sensa. Mau pakai pantun juga last statementnya boleh, Kak Sensa silakan. Aduh, sama Mas Aji belum nyiapin. Apa ya? Tadi sih terkait dengan love-hate working life ini, memang ini menjadi paradoks ya. Satu sisi kita perlu mencintai, tapi satu sisi juga pasti akan ada benci gitu. Bila kita mencintai pekerjaan, pasti harus siap dengan benci dengan pekerjaan itu sendiri gitu. Tapi bagaimana kita menyeimbangkannya? Mungkin secara spesifik tadi sih, saya tutup dengan quotes tadi, berkompromi dengan ekspektasi tanpa limitasi. Gitu aja sih. Oke, ditutup thank you. dengan pantun lagi nih Kak Sensa. Aduh, pantunnya udah tadi. Udah dipakai, jadi nggak ada lagi. Ada yang balas di kolom chat. Tadi siapa ya? Terakhir ada yang ngasih pantun juga. Jalan-jalan ke Kota Madura, makasih semuanya. Mantap. Silakan Kaji, apabila ada last statement atau pantun silakan. Tadi makanya minta belakangan soalnya disiapin dulu tadi. Pantunnya. Takut dikeluarin pantun di sebelah sana jadi nyiapin. Tapi kalau last statement mungkin ya thank you buat teman-teman yang udah join ya. Sore hari ini saya juga jujur banyak belajar dari diskusi kita, sharing kita sore ini. Mungkin ini teman-teman pernah dengar, kita mungkin pernah dengar ya kayak work-life balance. Ada yang terus kemudian Jeff Bezos kalau nggak salah bilang work-life integration. Ada yang bilang work-life harmony. Jadi sebenarnya apa sih yang esensi dari work life ini kan? Esensinya adalah kalau menurut si Jeff Bezos, kalau saya nggak salah baca artikelnya, adalah gimana caranya membuat bahwa kita melihat pekerjaan dan kehidupan bukan dua hal yang berbeda. Tapi dia adalah cara kita untuk membuat hidup kita itu berarti, memberikan karya untuk banyak orang, memberikan dampak buat banyak orang, semampu kita gitu. Sehingga saat kita bicara pekerjaan, itu adalah bagian terintegrasi untuk menjawab kenapa kita ada di sini gitu. Kenapa kita hidup, kenapa kita mungkin dilahirkan dan seterusnya. Mungkin agak
esensial gitu ya. Cuman saya pikir nggak ada pekerjaan yang buruk gitu. Pekerjaan apapun yang sederhana apapun itu bisa menjadi pekerjaan yang mulia gitu kan. Selama memang kita merasa itu bagian dari kehidupan, bagian di mana kita membuat jatah waktu yang diberikan kepada kita itu menjadi bermakna dan menjadi amal kebaikan lah buat kita dan buat banyak orang gitu. Jadi mungkin itu yang saya pikir kunci dari love-hate relationship antara work and life, work-life balance, work-life integration. Saya pribadi itu kayaknya burnout tiap hari gitu kan. Tapi ya udah, memang that's life gitu kan. Itu yang konsekuensi dari kita ingin mencapai sesuatu atau memberikan sesuatu gitu. Dan itu menjadi jawaban yang mungkin tidak harus dibayar dalam konteks materi gitu kan, tapi kita meyakini bahwa itu sesuatu yang meaningful untuk diri kita dan kita perlu menemukan aja purpose atau meaningfulness yang kita ingin kejar. That's why we work at this company atau dengan orang tertentu gitu, itu yang akan membuat kita merasa meaningful. Dan saya akan tutup dengan pantun. Yeah. Wah, cakep. Saya bantuin cakep Mas Haji. Enak nih. Beli semangka di hari Selasa, jangan lupa bawa uang. Jangan lupa bawa uangnya. Oh, cakep. Jangan lupa download Halovina biar happy kelola uangnya. Iya. Mas Zensa bales dong. Saya kasih waktu 1 menit untuk bikin pantun ya. Aduh, saya nggak ada. Menyerah sama Mas Haji nyerah. Tadi pas saya lagi closing statement, gue mikir pantun doang itu. Apa nggak dibikinnya sama asistennya di belakang Kak Haji? Waduh. Ketahuan deh. Oke, thank you Kak Zensa, Kak Haji untuk sesi yang cukup dagelan. Kalau tadi ada yang sempat nge-share, ini sesinya lumayan dagelan ya. Ya, kita memang mix antara OVJ dan juga untuk webinar ya. Tapi semoga tidak menghilangkan esensi untuk bisa dapat insight gimana cara avoid stress dari kerjaan. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin tadi mungkin bisa di-download ya games yang dari Everidea Education, The Leaders bisa di-download di Play Store dan juga di App Store. Kemudian teman-teman kalau yang ngerasa punya financial stress, ingin konsultasi dengan financial expert secara gratis di aplikasi Halovina bisa dengan bit.ly/vinabot, semuanya kecil. Nanti teman-teman bisa sharing apapun deh. Tapi kalau misalnya ngerasa kelebihan banyak uang, tadi Mas Haji bilang bisa langsung ke Kak Haji aja ya. Jangan ya, tapi itu terserah sama teman-teman semuanya. Kalau tadi Kak Haji, Kak Zensa punya pantun, saya juga punya pantun. Saya nggak mau kalah juga nih. Jangan lupa bilang cakep ya, Kak Zensa dan Kak Haji ya. Siap. Oke, pantunnya adalah, saya scroll dulu sebentar. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Cakep. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga ilmunya berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you Mas Haji. Thank you Mas Zensa. Semuanya. Sampai bertemu lagi. Dadah. Iya. Kita nggak ada foto ya? Udah di foto Kak Zensa sama tim Halovina. Siap. Thank you. Izin live ya. Hi everyone, my name is Aji Wicaksana and I'm a CEO and co-founder of Halovina. Halovina is a fintech company that focuses on digital financial advisor and wealth management platform. As the first goal-based robo-advisory platform in Indonesia, we focus on providing our services to a huge growing Indonesian millennials generation. Our mission is to enhance people's lives through tech-based financial education and financial solution. Coming from finance, tech, business, and creative background, our team values are fearless, integrity, noble, and being a team. Since our inception, we are very grateful that we've gained a lot of trust and acknowledgement from our clients, partners, and also awards. So experience the new ways of financial advisor and wealth management with us, Halovina, your digital financial advisor.
Sobat Vina. Perkenalkan, ini Sekar. Sobat Vina yang satu ini sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Pekerjaan Sekar saat ini sebagai kasir di salah satu supermarket dengan gaji 5 juta per bulan. Saat ini Sekar sedang dilanda kesedihan. Mendadak Ibu Sekar harus masuk rumah sakit. Tanpa ada cover asuransi, ditambah tidak memiliki dana darurat yang cukup, membuat Sekar harus mencari solusi dengan cepat. Sekar teringat kalau perusahaannya memberikan employee benefit berupa Earned Wage Access, halo gaji dari Halovina. Sehingga Sekar bisa mengambil nominal gaji yang sudah dimiliki sebelum waktu gajian tiba, tanpa ada bunga. Sekarang, Sekar sudah bisa konsultasi langsung dengan pakar keuangan Halovina secara gratis mengenai persiapan dana darurat ke depannya. Ditambah, ada konten edukasi menarik. Kini, Sekar merasa lebih tenang karena bisa membiayai pengobatan ibunya dan siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga ke depannya bersama Halovina. Rekan kerja Sekar, Andi, Syifa, dan Titan juga bisa mengakses gaji mereka secara instan dan kapanpun dibutuhkan. Selain Sekar, Andi, Syifa, dan Titan, sudah banyak Sobat Vina yang menggunakan Halo Gaji dan merasakan manfaatnya. Ayo bersama Halo Gaji, sejahterakan karyawan, sejahterakan Indonesia. Info lebih lanjut, klik halogaji.com. Unduh Halovina dan registrasi Halo Gaji sekarang. Hi everyone, my name is Aji Wicaksana and I'm a CEO and co-founder of Halovina. Halovina is a fintech company that focuses on digital financial advisor and wealth management platform. As the first goal-based robo-advisory platform in Indonesia, we focus on providing our services to a huge growing Indonesian millennials generation. Our mission is to enhance people's lives through tech-based financial education and financial solutions. Coming from finance, tech, business, and creative background, our team values are fearless, integrity, noble, and being a team. Since our inception, we are very grateful that we've gained a lot of trust and acknowledgement from our clients, partners, and also awards. So experience the new ways of financial advisor and wealth management with us, Halovina, your digital financial advisor. Halo Sobat Vina. Perkenalkan, ini Sekar. Sobat Vina yang satu ini sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Pekerjaan Sekar saat ini sebagai kasir di salah satu supermarket dengan gaji 5 juta per bulan.
Saat ini Sekar sedang dilanda kesedihan. Mendadak Ibu Sekar harus masuk rumah sakit. Tanpa ada cover asuransi, ditambah tidak memiliki dana darurat yang cukup, membuat Sekar harus mencari solusi dengan cepat. Sekar teringat kalau perusahaannya memberikan employee benefit berupa Earned Wage Access, halo gaji dari Halovina. Sehingga Sekar bisa mengambil nominal gaji yang sudah dimiliki sebelum waktu gajian tiba, tanpa ada bunga. Sekarang, Sekar sudah bisa konsultasi langsung dengan pakar keuangan Halovina secara gratis mengenai persiapan dana darurat ke depannya. Ditambah, ada konten edukasi menarik. Kini, Sekar merasa lebih tenang karena bisa membiayai pengobatan ibunya dan siap menghadapi sesuatu yang tidak terduga ke depannya bersama Halovina. Rekan kerja Sekar, Andi, Shiva, dan Titan juga bisa mengakses gaji mereka secara instan dan kapanpun dibutuhkan. Selain Sekar, Andi, Shiva, dan Titan, sudah banyak Sobat Vina yang menggunakan Halo Gaji dan merasakan manfaatnya. Ayo bersama Halo Gaji, sejahterakan karyawan, sejahterakan Indonesia. Info lebih lanjut, klik halogaji.com. Unduh Halovina dan registrasi Halo Gaji sekarang.